Selamat datang di channel saya. Kali ini saya coba berbagi teman-teman tutorial-tutorial yang berhubungan dengan Adobe Illustrator. Untuk informasi saya menggunakan laptop dengan spesifikasi cukup rendah teman-teman. Ini spesifikasinya cukup rendah. RAM-nya 4 GB, kemudian ada VGA-nya. Kita coba cek apakah ada VGA-nya. Ada teman-teman, sekitar 2 GB ya, sekitar 2 GB. Kemudian apa namanya, prosesornya kekuatannya sekitar 2 GB saja teman-teman, 2 GB ya, ini nilai normalnya. Nah kemudian kita coba langsung cek aja teman-teman, apakah memang komputer ini kuat untuk menjalankan aplikasi Adobe Illustrator yang versi terbaru di tahun 2021. Kita langsung aja tekan Ctrl Alt, kemudian delete, kemudian kita pilih Task Manager, kemudian teman-teman pilih yang Performance ya. Nah kalau kita biarkan dulu teman-teman ya, komputernya normal dulu. Informasi sementara teman-teman, saya menggunakan Bandicam juga untuk merekam, sehingga aplikasi yang jalan ini dipakai oleh Bandicam sebanyak sekitar 27% ya, 20-an persen gitu ya teman-teman. Dan ya kita lihat dia semakin menurun pemakaian CPU-nya teman-teman. Nah standarnya sendiri teman-teman, untuk CPU ini disarankan jangan sampai 90% ya teman-teman. Kemudian memori juga begitu, jangan sampai 90%. Oke, kita coba lihat teman-teman. Kalau kita buka Adobe Illustrator, apakah bisa jalan ya? Kita lihat apakah cukup aman menjalankan Adobe Illustrator bersamaan dengan Bandicam. Kita coba lihat teman-teman, ini sudah sampai 100%, tapi tidak masalah teman-teman, karena dia pada saat baru pertama sekali dibuka biasanya dia membutuhkan kekuatan prosesor yang tinggi ya teman-teman. Kemudian kita tunggu apakah setelah 2 menit atau 5 menit paling lama, apakah dia tetap di angka 100% atau tidak ya teman-teman. Kita lihat. Oke, kita coba lihat dulu apakah dia kebanyakan berada di mana nanti ya teman-teman. Kita coba lihat lagi. Ini sudah 1 menit dan ternyata dia rata-rata 54%, 52%. Jadi teman-teman, untuk komputer saya dengan spesifikasi tadi sudah cukup ya, cukup baik untuk menggunakan Adobe Illustrator yang versi 2021 ya teman-teman. Nah kemudian itu dulu standar utama teman-teman, supaya komputer teman-teman tetap aman begitu ya, tetap aman. Tetapi kita langsung cek aja bagaimana nanti apakah memang tetap normal seperti ini atau tidak ya teman-teman. Nah jadi teman-teman pastikan juga teman-teman punya VGA ya, karena dia mengolah grafis, jadi pastikan dibantu oleh VGA ini. Menurut hemat saya kalau nggak ada VGA ini bisa jadi pemakaian CPU-nya akan semakin tinggi, dan begitu juga yang memori, atau mungkin saja komputernya bisa hang ya teman-teman. Nah langsung saja teman-teman, itu kita sudah cek peralatan yang kita pakai sudah cukup baik ya teman-teman. Kemudian saya menganggap teman-teman semua adalah pengguna baru ya. Jadi langkah pertama untuk memulai ini adalah kita pilih create new ini teman-teman. Kemudian saya sarankan untuk tidak memilih yang bagian ini. Kenapa? Karena ukuran ini kan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, bisa saja ya teman-teman. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan satuannya dulu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhannya ya. Misalnya apakah pixel, inch, milimeter, sentimeter, dan seterusnya ya. Nah, untuk kebutuhan
teman-teman kalian sesuaikan lah. Kalau di Indonesia sendiri itu kebanyakan yang dipakai adalah sentimeter, milimeter, dan meter ya. Tapi kalau internasional itu pakai yang pixel ya, pixel. Itu biasanya ya yang banyak dipakai sebagai satuan kalau mendesain. Nah, langkah pertama teman-teman sudah selesai itu menentukan satuan ya. Kemudian kita tentukan eh, ukurannya ya. Width ini teman-teman, supaya teman-teman tahu apa itu width sebenarnya adalah jarak dari kiri ke kanan teman-teman. Saya coba kasih ilustrasi seperti ini teman-teman. Em, jadi width itu seperti ini teman-teman. Misalnya di sini ada A, kemudian di sini ada B ya teman-teman. Di sini ada B, di sini ada C misalnya, dan di sini ada D. Nah, width itu adalah jarak dari A ke B ya, itu width. Sedangkan jarak A ke C itu adalah height istilahnya ya teman-teman. Height. Karena istilah bahasa Indonesia itu kurang cukup sih. Kalau kita bilang lebar ini ini panjang ya, panjang, lebar, tinggi ya, itu susah ya. Jadi kita pakai istilahnya width itu adalah jarak dari kiri desain sampai kanan desain, gitu, batas batas kiri ke batas kanan. Kemudian kalau height itu adalah batas atas sampai batas bawah lembaran kerjanya. Semoga paham ya teman-teman. Kalau nggak paham nanti boleh dituliskan di kolom komentar ya. Kemudian ini langsung kita tulis teman-teman. Kita pakai ukuran layer ya, ukuran layer. Bagi teman-teman yang belum tahu ukuran layer komputer itu, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih yang display settings. Kemudian teman-teman pilih yang ini display resolusi teman-teman. Ya, display resolusi. Di sini ada angka 1366768. Jadi ini nilai resolusinya teman-teman, pixel ya. Nah, kita langsung saja, berarti width-nya adalah 1366, kemudian height-nya itu adalah 768. Ini saya hapus dulu, 768 pixel ya. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan teman-teman adalah mengganti namanya ya teman-teman, sesuai dengan nama file atau nama desain yang kita mau buat ya. Contohnya teman-teman, ini saya mau kasih namanya belajar 1 AI ya teman-teman. Nah, kemudian yang ini boleh tidak perlu diganggu ya teman-teman. Kemudian kita ini color mode teman-teman. Kita ini ya, yang pertama tadi menentukan satuannya, kemudian menentukan ukuran width dan height-nya, kemudian menuliskan namanya, nama filenya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan color mode-nya. Apa sebenarnya itu color mode ya teman-teman? Kalau misalnya apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara RGB dan CMYK? Nah, perbedaan yang mendasarnya teman-teman, mungkin banyak teori di luar sana ya teman-teman. RGB itu sendiri adalah desain yang digunakan untuk ditampilkan di media digital. Ya, jadi saya ulang, RGB itu kalau kita pilih color modenya RGB, berarti teman-teman ini apa namanya, digunakan nanti ya, desain yang kita buat itu sangat cocok hanya untuk ditampilkan di layar digital, misalnya di layar monitor, di infocus ya, di website dan seterusnya. Nah, kalau di print teman-teman, nanti hasilnya tidak sama persis seperti hasil yang kita lihat di layar monitor. Kenapa? Karena printer itu hanya bisa membaca warna maksimal itu yang standarnya adalah CMYK, teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman untuk apa namanya, resolusinya sendiri teman-teman. Resolusi terbaik itu sebenarnya teman-teman adalah 300 ya. Apakah bisa dibuat yang lebih dari situ? Ternyata di Adobe Illustrator nggak bisa ya teman-teman. Kita hanya diberi pilihan yang mana yang mau dipilih ya teman-teman.
Nah, teman-teman, untuk standar print sendiri itu nilainya adalah 72 ya, teman-teman. Ya. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa semakin besar nilai PPI ini, maka kualitas gambarnya semakin bagus ya, teman-teman. Nah, ini saya sering memberikan ilustrasi seperti ini, teman-teman. Kalau yang PPI ini adalah urut satuan ketebalan dari warna yang diberikan ya, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah melihat kuas ya, seperti ini, teman-teman. Jadi kira-kira misalnya ini sebuah dinding ya, teman-teman. Kemudian teman-teman punya kuas seperti ini ya. Kemudian punya cat. Nah, kemudian teman-teman misalnya satu PPI itu ambil kuasnya, colokan di di cat, kemudian dioleskan ke sini sekali. Kemudian tunggu kering baru oleskan sekali lagi. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus warnanya? Yang dioleskan sebanyak 100 kali atau yang dioleskan sebanyak 300 kali. Nah, sudah tentunya logikanya adalah dinding yang diolesi sebanyak 300 kali. Cuma masalahnya adalah apakah ini ada keberuntungan atau tidak? Ada. Untuk keberuntungannya adalah hasilnya maksimal. Tetapi masalahnya adalah kalau dipercetakan nanti mereka banyak kehabisan tinta ya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman punya gambar untuk dicetak di di percetakan, biasanya mereka akan mengubah sampai di 72 ppi. Nah, bersyukur sekali kalau misalnya ada yang mau cetak di 150 atau mungkin 100 ppi. Oke. Nah, semoga ini bermanfaat ya, teman-teman. Tentang ini dulu. Kemudian kalau sudah, teman-teman, ini tadi ya, ini mulai dari satuan, tentukan ukurannya, tuliskan nama filenya, kemudian tentukan color modenya, kemudian tentukan PPI-nya. Nah, saya coba pilih yang ini aja, teman-teman, yang RGB ya. Kemudian ini kita pilih yang 300 aja dulu. Kita coba cek apakah memang laptop ini benar-benar bisa ya, teman-teman. Kalau misalnya komputer teman-teman tidak terlalu bagus spesifikasinya, saya sarankan untuk memilih yang 72 atau mungkin 150 ya, supaya tidak terlalu repot komputernya ya, teman-teman. Kita coba langsung create, teman-teman. Kita klik create. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita langsung pilih file, kemudian kita pilih save ya untuk menyimpan lembaran kerjanya. Kemudian kita langsung pilih buat folder baru lah ya. Saya buat belajar AI ya, AI. Nah, ini saya langsung save, teman-teman. Langsung save. Kemudian versinya ini tidak perlu. Kayaknya tidak ada yang perlu dilakukan ya. Kita langsung klik OK. Nah, kita coba cek, teman-teman, apakah memang komputer saya masih kuat untuk menjalankan. Oke. Saya close dulu yang Paint. Dia naik di angka 78 tadi ya, teman. Ya, dia naik di angka sekitar 78. Nah, kita coba perkecil dulu ini supaya kita bisa melihatnya ya, perkembangan dari ini. Nah, kemudian teman-teman, ini saya coba geser, bisakah? Ini digeser. Mungkin ini yang perlu diperkecil, teman-teman, supaya kita bisa. Oke. Supaya kita bisa mewanti-wanti ya, mana tahu nanti komputernya rata 100% itu bahaya ya. Komputer saya meledak gitu. Nah, kalau komputer teman-teman tidak spesifikasinya tinggi sih, tidak masalah ya. Kemudian teman coba kita menggunakan salah satu tools aja dulu. Misalnya ini, teman-teman, yang pen tool ya. Ini pen tool ya, pen tool.
Kemudian kita coba bentuk sebuah bentuk aja bebas dulu teman-teman. Ya. Kemudian kita pilih warnanya. Ya, kita pilih yang di sini teman-teman. Oke. Kemudian kita normalkan kursornya di sini. Oke. Nah, teman-teman, ini kita sudah punya gambar yang seperti ini ya, yang kita buat tadi dari menggunakan pen tool. Nah, kemudian teman-teman kita lihat propertiesnya di sini, teman-teman. Kita fokus di bagian layer ini, ya, teman-teman. Ini saya punya layer 1. Nah, teman-teman bisa nanti mengganti ini, misalnya ya, warna merah ya, warna merah atau merah aja ya teman-teman, merah. Kemudian saya coba buat satu objek yang baru lagi menggunakan ini teman-teman, ini yang pen tool tadi lagi. Saya gambar di sini. Oke, kita gambar segitiga, tapi kita ganti warnanya jadi warna kuning ya teman-teman di sini. Ya teman-teman nanti bisa menyesuaikan warna yang dipilih ya teman-teman. Atau juga bagi yang paham kode heksanya boleh ya, langsung tulis saja. Oke. Nah pertanyaannya adalah ini teman-teman, nanti ada dua objek di lembaran kerja kita nih, ada warna merah dan ada warna kuning ini. Nah, karena ini cuma dasar-dasar aja teman-teman, kita coba menyimpannya ya teman-teman. Kita coba simpan lembaran kerja ini, kita save ya teman-teman. Kemudian kita coba close ya teman-teman. Kemudian kita coba membuka kembali dan ternyata teman-teman di bagian recent ada ya, ada file yang sudah kita simpan tadi. Kalau mau membuka juga bisa langsung cari filenya tadi ya, lalu open ya, sama seperti aplikasi yang lain. Nah sekarang kita lanjut melihat apalagi yang ada di bagian file ini teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman, cuma saya hanya mengajari yang bagian ekspornya aja teman-teman. Ya, kita pilih yang export. Kemudian ekspor ini apa gunanya kita coba lihat dulu ya, supaya teman-teman paham ya. Oke, export. Kemudian kita pilih nih, ya kita pilih apakah ada yang bisa diubah di sini ya. Nah, kemudian ini kalau formatnya, oke, apakah ada, kalau aset, apakah ada lagi, tidak ada ya teman-teman. Nah, ini formatnya yang mana teman-teman yang mau pilih PNG. Nah, biasanya teman-teman ada beberapa bagian yang mungkin bisa dipilih ya, bisa PDF ataupun PNG dan JPG begitu ya. JPG, CVG juga ya, ini PDF, CVG dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita coba simpan jadi JPEG 100% lah, misalnya JPEG 100, kemudian kita langsung export. Oke, kita lihat hasilnya ini, teman-teman. Ya. Nah, ini sudah jadi nih, ya. Oke, saya kira itu aja teman-teman untuk pengenalan awal dulu aplikasi ini, ya aplikasi ini. Dan puji Tuhan ya teman-teman, di komputer saya yang spesifikasinya pas-pasan itu ya cukup untuk menjalankan Adobe Illustrator ini. Nah ini pun adalah sebuah berkat ya bagi saya dan juga bagi teman-teman sehingga kita bisa belajar Adobe Illustrator ini. Demikian sharing saya kali ini. Doakan saya supaya saya bisa membuat tutorial yang lain ya teman-teman yang berhubungan dengan AI ya, dengan Adobe Illustrator. Demikian teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.